Kamu nggak apa-apa kuliah di sini, tapi jangan anggap saya itu sebagai saudara kamu. Dulu waktu awal kuliah ngiranya kayak orang TI kan pinter-pinter gitu, mesti kayak cenderung pakai logika gitu. Oh iya. Menawa nggak percaya Tuhan. Gitu. Nah, jadi pas saya ketemu sama dosen pembimbing, dosen penguji yang jahat itu, skripsi saya jual. Selamat datang di Bedah Skripsi. Lulus itu pasti, nama semester itu saya. Jadi hari ini kita sama orang yang paling penting di Fakultas TI. Sebelum kita serius membahas skripsinya Pak Dian, kita kenalan dulu lah sama orangnya. Jadi Pak Dian itu dosen Pak ya. Oke, kali ini kita kedatangan salah satu dosennya Fakultas Teknologi Informasi, Bapak Dian Ahkam Sani. Sebelum kita membahas tentang hal yang serius, kita wajib kenalan dulu sama Bapak Dian. Ya, mungkin Pak Dian bisa mengenalkan diri. Memperkenalkan Menampakkan. Kenal dari mana dulu nih? Iya. nama lengkap. Nama untuk orang terdekat atau nama untuk Semua, Pak. Nama lengkapnya siapa? Panggilannya yang biasa dipanggil siapa? Oke. Saya Dian Ahkam Sani ya. Umur saya sesuai dengan tanggal kelahiran saya nanti dan tahun kelahiran saya. Itu umur saya. Jadi saya lahir di Singaraja. Saya asli Bali. Tanggal 24 Juli 92. Ya, itu contoh tanggal kelahiran. Oh, contoh. Gitu. Uniknya di sini. Ini bahasa ini akan kita bahas Nanti aja. maghrib. Oh iya, menjelang maghrib. Ya, nanti saja Pak. Bagaimana? Kalau gitu itu Pak. Nah, Saya penasaran Pak. Judul skripsinya Pak Dian itu apa? waduh, sebenarnya apa itu? Judul skripsi. Apa ya kira-kira? Apakah berlatar Dijadikan sayembara aja sama viewers saya. Sayembara. Sayembara viewers aja nih. Apa ya? Biar Sayembara. bahasa saya. menebak judul skripsinya apa Pak Dian. enggak Pak? Di sini orang-orang semua pengen lihat skripsi. Oh, ini. Kalau nggak salah ya, Mahasantri game online. Ini saya nggak tahu judul persisnya ya. Iya. Tapi intinya itu game online Mahasantri, seorang santri yang mengisahkan kisah hidupnya, tapi apa namanya tuh genrenya itu genre platformer atau set scroll kayak Mario Bros. Oh, 2D. Platformer. 2D. Nah, karena yang namanya TI, kebutuhan TI itu kan butuh yang namanya metode ya. Iya. Yang namanya metode. Jadi apapun yang kalian buat, ini saya masih ingat kata dosen saya. Pak dosen, ini mahasiswa muda. Nah, jadi gini, kata dosen saya, kamu buat apapun bisa, cuman yang ditekankan adalah metode. Karena TI itu yang ditekankan. Sehingga saya pakai metode Fuzzy itu waktu itu. Saya pakai metode Fuzzy Sugeno ya. Saya pakai Fuzzy Sugeno untuk merubah perilaku NPC-nya. Jadi NPC itu non playable karakter ya, non playable karakter itu dalam artian yang tidak kita mainkan, yang tidak kita gerakkan. Tapi ada di dalam diri. Dia punya impact di dalam diri. Itu judul saya. Apa tadi Pak? Fuzzy Sugeno. Iya, Fuzzy Sugeno. Apa Apa Pak? itu? Fuzzy Sugeno itu. Nah, Iya. ini penting nih, Oh, harus iya. dibahas nih. Oh iya, penting itu. Supaya buat apa? Buat apa? Buat pemahaman kalian ya, para mahasiswa di Dengkot. Kalian itu masih betah di kampus. Saya Segera betah. menyingkir. Jangan gitu. Sugeno tuh gini. Jadi Fuzzy itu kan ada 3 ya.
ada 3 macam tuh, ada tiga tipe. Yang pertama itu Mamdani, terus Sukamoto sama Sugeno itu. Nah, dari kesimpulannya, dari intinya, Fuzzy itu punya yang namanya derajat keanggotaan. Derajat keanggotaan itu parameter yang digunakan untuk menentukan aksinya nanti gitu, yang menentukan sikapnya dia nanti itu akan seperti apa. Nah, sikap ini berdasarkan rule nanti ada di situ. Jadi rule ini yang nanti akan membahas tentang sikap itu. Nah, balik lagi ke derajat keanggotaan. Nah, tiap-tiap derajat keanggotaan itu punya bentuk lagi tuh. Derajat keanggotaan tuh punya bentuk, ada yang trapesium, ada yang segitiga, ada yang lingkaran. Bapak TI ya, kayak semua orang ngerti. Gak ada yang lingkaran ya dipotongnya, gak ada yang lingkaran. Jadi seperti itu. Di Fuzzy Sugeno itu. Nah, fungsinya saya taruh di mana sih? Jadi saya punya berapa parameter ya? 3 berapa parameter ya? Lupa saya itu. Nah, pokoknya intinya seperti ini. Apa intinya lupa juga sih. Saya juga lupa loh. Saya belum belajar skripsi saya. Ya, jadi Fuzzy itu seperti itu. Iya. Sebelum saya itu seperti itu. Terus kenapa kok Pak Dian bisa kepikiran milih judul skripsi itu? Karena gini. Uniknya di UIN itu, bukan UIN ya, sorry. Uniknya mahasiswa seangkatan saya itu menganggap kalau pengen kamu lulus cepat itu ngambil game aja, karena game ya, ngambil game aja karena game itu gampang. Terus dosen pembimbingnya yang kompeten di dalam game itu juga gampang gitu, dosennya friendly semua gitu. Nah, sehingga banyak dari teman-teman nongkrong saya itu, teman-teman seangkatan, teman kelas itu ngambil tentang game semua akhirnya. Dari mayoritas akhirnya ngambil skripsinya game semua. Karena itu pertimbangannya 2 tadi, dosennya enak sama cepet lulus. Gampang juga gitu. Jadi seperti itu. Nah, ternyata ketika saya pastikan memang benar. Jadi ketika kalian buat namanya game ya, project game dengan project yang lain lah, misalkan katakanlah ini kita buat SI atau dan segala macam. Berbeda dengan penggarapan game. Kamu kalau buat game ya, kita kalau buat game itu masih ada masih ada gambarannya gitu tentang error atau enggaknya itu masih kelihatan. Kalau dia error, dia nggak mau jalan. Kalau misalkan kita buat action nih, kita buat action jalan atau enggak misalkan, jalan atau enggak. Nah, ketika kita jalankan ternyata nggak bisa jalan, berarti kan error. Nah, kalau dengan SI errornya itu kan pasti dengan ketikan kan ya, tulisan kan ya. Nah, kalau game itu kan enggak, visual kan. Iya. Gambar. Jadi maksud saya tuh efek yang kita terima dari apa yang kita coding, apa yang kita script itu kena gitu loh, langsung bisa kelihatan gitu loh. Realisasinya tuh kelihatan langsung gitu loh. Gitu maksud saya. Jadi enak, enjoynya dapet gitu, belajarnya juga dapet, kerja kerasnya juga dapet. Jadi seperti itu sih. Tapi ketika saya buktikan itu kan tadi saya ngomong kayak gampang gitu kan. Gampang. Emang gampang. Loh, saya jujur. Pengerjaan game skripsi saya itu hanya membutuhkan waktu berapa minggu aja, nggak sampai sebulan. Saya jujur. Terus skripsi saya, tesis. Saya buat tesis 3 game di dalam tesis. Itu saya buat hanya 2 minggu. Gampang semua. Game itu gampang semua. Karena yang saya katakan tadi itu loh, kita menerima hasilnya, entah itu error atau enggak, kita enjoy ngeliat itu karena visual. Kamu buat sistem informasi, ya kan? Ngoding banyak. Ketika error, ngelihatnya cuma sintaks error, indeks ini. Apa itu tulisannya? Berbeda dengan game, kalian errornya tuh, wah ada pemandangan gitu.
error masih dinampakkan kenikmatan. Oh iya. Iya nggak sih? Iya benar. Iya nggak sih? Iya nggak? Itu sih. Terus kan kata Pak Dian mudah. Terus yang menurut Pak Dian itu menariknya dari si games yang Pak Dian buat ini dari games yang lain mungkin apa Pak? Nggak ada menarik. Skripsi itu malah dia menarik sih gamenya. Boleh nggak Om? Iya, nggak apa-apa. Nggak boleh ya, nggak boleh dong. Ini saya dosen sama Iya. Dikat. saya dosen. Jadi nggak menarik sih game saya. Menariknya dari yang lain Pak. Karena gini, game saya kan AI ya, game AI. Nah jadi game ditambahkan AI itu kan berarti efeknya buat orang nggak bosen. Dia bisa belajar. Maksudnya belajar dalam hal apa? Jadi seperti ini. Kalau misalkan kita main Mario, berapapun poin yang kita dapat, enemy pasti itu aja gitu loh. Iya, benar. Kesulitannya pasti itu aja. Iya. Karena sudah di set defaultnya seperti itu. Nah tapi kalau kita kasih AI, semakin kita pintar, ya musuh semakin pintar gitu. Oh. Iya. Semakin kita bodoh, Semakin- musuh semakin belajar gitu. Oke. Jadi seperti itu. Jadi menarik sih menarik. Tapi juga Cuman menantang. menantang sih iya sih ya. Semua game menantang. Nah, Game menantang. tapi yang unik Pak dari skripsi Pak Dian, kenapa saya tadi kan baca juga Pak. Nah, kenapa kok bahasa Arab? Oh, mengimplementasikan. Iya. Ini harus Baik. dibahas. Tadi kan bilang tapi nggak bisa bahasa Arab. Nggak bisa Arab. Gini, di UIN Iya. apapun jurusan kamu itu harus ada korelasi antara jurusan dengan agama. Oh, mengaitkan berarti Pak. Nah, harus diintegrasikan. Kamu biologi, agamanya di mana nih? Kamu fisika, agamanya di mana nih? Kimia, agamanya di mana nih? Gila sih. Saya yang TI aja dulu bingung kan. Agama ini kan ini. Agamanya di mana ya? Ternyata setelah saya berpikir karena saya ini cukup jenius ya. Saya menemukan jawaban itu. Ternyata hubungan antara TI dengan agama itu di bagian sini. Khusus untuk proyek saya. Oh, ada. Kan proyek saya kan tentang bahasa Arab kan. Iya. Tentang bahasa Arab. Nah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat. Waduh. Apa itu? Oh. Ada korelasi antara agama dengan TI. Agama ada. Ada. Nah, saya pikir tadi enggak Pak. Sama Al-Quran bahasa Arab, ya betul bahasa Arab. Enggak gitu kan Pak. Bisa jadi seperti itu. Iya. Enggak gitu Pak. Enggak, seperti itu memang. Seperti enggak gitu Pak. Jadi menurut ini Ade Armando Apa panik? Di sini. jadi gitu. Jadi di UIN itu kenapa saya bisa bilang integrasi dengan agama? Di UIN itu kalian harus menambahkan abstrak bahasa Arab Oh, plus dalil-dalil yang mendukung tentang penelitian yang kalian buat. wajib tuh Pak. Oh, gitu Pak ya. Terus dalilnya apa? Tentang TI. itu tadi Pak. Itu diimplementasikannya gimana Pak? Agamanya. Ya sesuaikan dengan penelitian. Kalau penelitian kamu tentang bahasa, ya apa dalil yang berkaitan dengan bahasa. Nah, itu apa itu Pak? Punyanya Pak Dian apa? Al-Quran itu kan banyak ya Iya. ayatnya ya. Iya. Jalur Pak. Khususnya 30, Iya. surahnya Surahnya? 114, ayatnya 6666. Oh, waduh. Coba kalian cek di situ. Iya. Coba Iya. kalian cek di Enggak Mas. Oh, tapi saya pikir pakai hadis-hadis gitu. Iya, Iya. dalil itu kan antara Al-Quran, hadis dan segala macamnya kan. Bisa gitu. Bisa Saya pikir
Saya pikir dulu orang-orang TI nggak ngerti agama. Nah ini makanya itu saya diciptakan itu untuk itu. Untuk menepis keyakinan paham-paham seperti Iya. bahwa TI nggak bisa agama. Disitulah saya. Gitu. Oke. Nggak selamanya kok orang TI itu bisa agama. Oh iya. Nggak selamanya anak TI itu nggak bisa agama maksudnya. Ayo, oke. Oke, katanya Pak Dian kan buat skripsinya gampang. Terus itu apakah segampang itu tanpa ada kayak keluh kesahnya, terus hambatan-hambatannya, apakah benar-benar gampang gitu? Ini kalau dibilang ini sebenarnya apa ya, ikatan Dinas. enggak. Ikatan ruhaniah dengan jasadiah itu nyata. Wah. Aduh. Perencanaan di sini Pak, masih itu Pak. Nanti kalau suka. Enggak, jadi gini. Ini pengalaman apa ya? Memang karena saya di UIN ya, saya di UIN. Si paling win. Enggak, gimana ya? Saya buka kali ya. Oh, gini aja Mas Pak. Tapi kan bagian bilang gampang. Apakah kegampangan tadi karena berdoa? Karena mengaji. Gini. Ini kunci sukses buat orang bodoh ya. Oh. Kunci sukses buat orang bodoh. Oke. Saya itu merasa ketika S1 saya itu saya nggak bisa tentang ilmu ke-IT-an. Saya nggak paham banget tentang ilmu IT. Jujur. Saya nggak paham tentang apa yang disampaikan dosen itu. Ya hanya bukan nggak paham banget, ya hanya masuk beberapa persen aja. Dan saya rasa itu masih kurang itu. Untuk menempuh bahwa kamu adalah benar-benar lulusan IT. Menyandang gelar seperti itu masih kurang. Nah, terus saya berpikir kalau saya sudah lemah di akademik, masa saya juga lemah di bidang keagamaan sih? Nah, untuk itu saya tutupi kelemahan di akademik saya dengan agama tadi. Jadi saya perbanyak hubungan saya dengan Allah, hubungan saya secara vertikal saya perbanyak. Selanjutnya hubungan secara horizontal itu pasti akan mengikuti. Oke. Bukankah ketika kamu mengejar akhirat, dunia akan mengikuti? Jadi seperti itu. Jadi kunci saya itu seperti itu. Insya Allah gitu ya. Saya kejar akhirat pasti dunia ikut. Tapi kalau saya kejar dunia, akhirat Menjauh. saya nggak bakal ikut. Karena dengan keyakinan saya seperti itu, dilalah kok malah Allah kasih kemudahan gitu loh. Allah yang ngasih. Allah yang kasih kemudahan, semua itu karena Allah. Kita hidup di dunia ini karena Allah. Dikat ya. Iya. Jangan bahasa agama. Iya. Rentan. Oh iya rentan. Saya ditelepon Luhut tadi. Nah, jadi seperti itu. Jadi kok dilalah dikasih kemudahan yang nggak langsung kemudahan gitu aja, nggak. Maksud saya kemudahan itu outputnya itu nanti mudah. Outputnya itu nanti bangga gitu loh. Walaupun hasil yang kita jalankan itu Biasa wae. susah gitu. Susah. Tapi outputnya itu seneng gitu loh. Contohnya apa sih? Contohnya ketika skripsi aja nih. Saya skripsi itu ditunda hari, bukan tunda semester, tunda hari. Oke. Saya sebenarnya kalau nggak salah ini hari Selasa karena dosen pembimbing saya itu perempuan dan dia itu sedang melahirkan ya. Belum melahirkan, masih mengandung, sudah tua banget kandungannya, sehingga saya dibatalkan karena beliau itu pembimbing satu saya. Jadi kan aturannya kan pembimbing satu itu harus masuk ke dalam sidang skripsi. Jadi seperti itu. Saya ditunda, akhirnya saya pindah ke hari Jumat. Nah, pas hari Jumat ternyata dosen pembimbing saya ini melahirkan. Saya nggak tahu mau gimana lagi karena semua teman kamar saya di kontrakan. Semua teman saya di satu kontrakan itu mereka sudah sidang semua. Tinggal Pak Dian aja. Tinggal saya aja yang belum.
Nah, saya telepon tuh, saya coba bujuk beliau. Ya udah nggak apa-apa, Mas. Coba kamu telepon bagian administrasi aja. Bagian administrasi, Mbak Citra ya. Mahasiswa yang pernah kamu susahin ini. Nah, suruh telepon admin. Nah, adminnya tuh banyak alasan gitu loh. Banyak alasan nggak bisa karena sudah peraturannya seperti itu. Karena peraturan seperti itu, banyak nggak bisa. Akhirnya saya coba hubungi pembimbing 2 saya. Kebetulan pembimbing 2 saya ini orang yang dekat dengan UNIF. Jadi dia bagian dari UNIF, jajaran sejajaran UNIF. Jadi uniknya di UIN itu karena skripsi itu kan jurusan dengan agama yang integrasi ya, integritas dengan agama ya. Jadi pembimbing satunya tentang IT, pembimbing 2-nya tentang agama gitu. Jadi pembimbing 1 dan pembimbing 2-nya itu semakin jadi melengkapi. Agamanya sama semakin kuat ya. Nggak kesana arahnya. Bukan. Melengkapi akhirnya. Nah terus saya bujuk pembimbing 2. Pembimbing 2-nya malah bilang seperti ini. Ya udah Mas, kalau seperti itu, kalau diusahakan, kalau memang bisa hari ini, saya nggak mau lebih dari jam 2. Bayangkan, saya tuh nelfon jam 1 loh. Saya nelfon jam 1. Saya nggak mau lebih jam 2 karena jam 2 saya harus ke Batu, ke daerah Batu. Karena ada pertemuan apa gitu. Kan beliau orang universitas. Ya, saya bingung tuh. Sudah saya bener-bener bingung. Saya udah nggak tahu lagi mau ngapain, mau gimana ya. Tiba-tiba si ini telepon. Si Citra itu telepon. Si Mbak Citra itu telepon saya, Mas, segera datang ke kampus. Ini pembimbing sudah kesini semua. Pembimbing dan penguji udah kesini semua. Saya kaget dong. Betul melahirkan. Gimana kaget saya kira-kira waktu itu? Saya kaget dong. Loh, gimana sih? Katanya bilangnya nggak bisa. Kok Ya, bisa? pembimbing 1 nggak bisa, pembimbing 2 katanya nggak bisa. Ini sudah jam 1, bentar lagi. Ujian mau jam berapa? Mau berapa jam ujiannya gitu? Ya udah, saya nggak ambil panjang, nggak pikir panjang, saya langsung datang ke sana. Saya datang ke sana, saya temuin Mbak Citra itu. Gimana Mbak? Kok bisa? Ya, saya tadi ditelepon Pak Dekan, Pak Cahyo. Terima kasih Pak Cahyo ya. Saya ditelepon Pak Dekan kalau ini nggak apa-apa karena Bu pembimbing 1 Bu Hani Nur Hayati Nur beliau, karena Bu Hani itu sudah nelpon saya dan memberikan izin kalau mahasiswa tersebut sudah siap diuji hari ini gitu loh. Nah, akhirnya bisa Pak Dekan. Bangga banget saya tuh. Saya terima kasih banget tuh. Wah, akhirnya dibukakan jalan kan, dipermudah saya. Masuklah ke ruang ujian. Saya cerita tentang ujian saya, presentasi. Ada satu penguji yang ya memang harus seperti itu sih. Jadi skenario skripsi itu yang saya tahu ya, skenario skripsi itu ada dari beberapa penguji itu memang sudah disetting gitu loh. Kamu ambil bagian baik, kamu ambil bagian normal, kamu ambil bagian yang jahat. Iya memang seperti itu. Skripsi itu memang seperti itu. Jadi pas saya ketemu sama dosen penguji yang jahat itu, skripsi saya diolok-olok. Game sampah nggak diterima di industri. Skripsi apaan? Digituin saya beneran. Game sampah ini nggak diterima di industri. Saya udah nyerah, ya nggak apa-apa sudah. Saya mau dapat nilai apapun nggak apa-apa, terserah. Yang penting saya sudah siap. Nggak ambisi lagi. Nah, ketika selesai skripsi, semua ngasih nilai A. Dosen yang tadi itu ngomong skripsi sampah ini, dia ngasih A. Dan revisi saya lancar gitu loh, nggak ada. Kalau biasanya kan revisi kan sekali ketemu, revisi lagi, enggak, tapi selesai enggak. Sekali revisi selesai semuanya. Dipermudah, jadi seperti itu. Jadi kuncinya itu ya itu aja. Kalau kamu merasa, nanti dikasih ini teks di bawahnya, quotes gitu. Quotes.
iklan. Jadi intinya itu, kalau kamu memang dirasa lemah dalam bidang akademik, dalam bidang horizontal ya, horizontal, kamu lemah di bidang horizontal dalam hal keduniawian, maka kamu harus kejar dunia vertikal itu. Upayakan untuk bisa maksimal di dunia vertikal itu. Gimana caranya? Karena kalau kamu kejar dunia, itu akhirat dia akan mengikutimu. Tapi kalau kamu kejar akhirat, dunia akan mengikutimu. Itu pegangan saya sampai sekarang. Jadi nggak usah khawatir, nggak perlu khawatir. Itu sih. Nggak nyongkok Pak. Terbunuh. Nanti buat apa ya, podcast keagamaan. Oke, next ada khusus untuk sebelum berbuka puasa. Kultum. Jadi kesimpulannya tadi, kalau lemah di bidang horizontal, kita berdoa. Nggak mesti perkuat. Enggak. Mesti kalau Lain kali bicara. Kalau Lain kali bicara. intinya gitu pokoknya ya. kalau kuat di bidang Ya, nanti- akademik, kan kalau lemah di bidang akademik, perbaikilah si bidang keagamaan, maka Insya Allah skripsi Anda. lancar. Oke, kalau gitu, Saran. oh iya Pak, terakhir sebelum kita closing, saran untuk mahasiswa yang sedang skripsi. Skripsi, sarannya. Saran untuk mahasiswa yang sedang skripsi, Jangan bilang banyak berdoa. begini. Buat mahasiswa yang skripsi, santai aja. Hidup itu untuk dinikmati. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.